Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Agustritia, NIM 2019-01052, mata kuliah Pendidikan Komputer, dosen pengampu Peri Haryadi MPD, Fakultas Tarbiyah, Prodi Pendidikan Agama Islam, Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Quran Al-Ittifaqiyah Indralaya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang tab Home yang terdapat di dalam Microsoft Office Word 2010. Tab Home memiliki fungsi untuk menyunting properti-properti tulisan, seperti halnya mengganti font yang digunakan dalam lembar dokumen Microsoft Office Word, ukuran font yang diinginkan, atau bahkan penempatan paragraf bisa diatur di tab Home, sehingga tulisan akan menjadi lebih rapi. Ketika kita mengklik Microsoft Office Word 2010, maka akan tampil ribbon yang terdiri dari beberapa grup, yaitu diantaranya ada grup clipboard, kemudian grup font, grup paragraf, grup style, dan grup editing. Dan di sini saya akan menyampaikan fungsi dari icon-icon yang terdapat di dalam grup pada tab Home Microsoft Office Word 2010. Yaitu yang pertama, grup clipboard. Di dalam grup clipboard terdapat beberapa icon. Yang pertama, paste. Paste ini berfungsi untuk meletakkan hasil dari copy ataupun cut. Yang kedua ada cut. Cut ini berfungsi untuk menghapus sekaligus mengcopy atau memindahkan teks atau objek terpilih. Yang ketiga ada copy. Berfungsi untuk menggandakan atau memperbanyak teks terpilih. Dan yang keempat ada format painter, yang berfungsi untuk menirukan atau memberikan bentuk format teks atau objek yang sama ke dalam teks yang lain. Kemudian pada setiap grup memiliki dialog box atau tanda panah kecil pada sudut kanan bawah. Tanda panah kecil ini berguna untuk mengakses pengaturan lanjutan dari fungsi suatu grup tersebut. Terus yang kedua ada grup font. Ini namanya grup font. Di grup font juga terdapat beberapa icon, yaitu yang pertama font. Font ini berfungsi untuk memilih jenis huruf yang kita inginkan dalam suatu teks. Misalnya seperti ini, kita blok terlebih dahulu. Setelah diblok, kita masuk ke icon font. Kita bisa memilih jenis huruf yang ada di icon font. Misalnya seperti ini. Kemudian ada font size. Font size ini berfungsi untuk mengatur besar kecilnya ukuran huruf pada teks. Setelah kita buka, kita bisa memperbesar atau memperkecil ukuran huruf pada teks. Kemudian selanjutnya ada grow font. Grow font ini berfungsi untuk memperbesar ukuran huruf dengan cepat atau secara langsung. Ketika kita klik, maka ukuran huruf akan lebih besar secara langsung atau cepat. Di sampingnya ada shrink font. Ini kebalikan dari grow font. Ini bisa memperkecil ukuran huruf secara langsung atau lebih cepat. Seperti itu.
Selanjutnya ada change case, berfungsi untuk mengatur status huruf kapital atau huruf kecil. Di icon ini kita bisa membuat teks menjadi huruf kapital semua atau huruf kecil semua, sesuai yang kita inginkan. Atau bisa kita atur menjadi huruf kecil semua. Ini di change case. Kemudian ada clear formatting. Clear formatting ini berfungsi untuk membersihkan pemormatan teks terpilih. Selanjutnya ada icon bold. Bold ini berfungsi untuk menebalkan teks terpilih. Selanjutnya ada italic, berfungsi untuk memiringkan atau membuat miring teks terpilih. Contohnya seperti ini. Selanjutnya ada underline. Underline ini berfungsi untuk memberi tanda garis bawah pada teks terpilih. Jadi ketika kita memilih teks atau telah memblok beberapa kata atau kalimat, kemudian kita mengklik underline, jadi teks atau kalimat tersebut bisa bergaris bawah. Itu dari fungsi underline. Kemudian selanjutnya ada strike through. Ini berfungsi untuk memberi coretan pada teks terpilih. Kemudian ada subscript, berfungsi untuk membuat karakter perpangkatan tetapi di bagian bawah huruf atau angka. Yang ini namanya superscript, kebalikan dari subscript. Superscript berfungsi untuk membuat karakter perpangkatan kecil di bagian atas huruf atau angka. Kemudian ada text effect. Text effect ini berfungsi untuk memberikan efek artistik pada teks terpilih. Ada banyak pilihan efek. Bisa jadi seperti itu. Kemudian ada text high color. Text high color ini berfungsi untuk memberikan warna pada lembar atau background teks. Misalnya kita memilih warna merah. Ini memberi warna pada background. Untuk selanjutnya ada font color. Font color ini berfungsi untuk mengatur warna pada teks terpilih. Kalau yang tadi memberi warna pada background, yang ini mengatur warna pada teks terpilih. Kemudian grup selanjutnya ada grup paragraf. Ini namanya grup paragraf. Di grup paragraf juga terdapat beberapa icon yang berfungsi untuk mengatur paragraf pada dokumen. Salah satunya ada icon bullets, berfungsi untuk memberikan format pada setiap paragraf terpilih. Selanjutnya ada numbering. Numbering ini berfungsi untuk memberikan format penomoran pada setiap paragraf terpilih. Selanjutnya ada multi-level list. Ini multi-level list berfungsi untuk memilih bentuk paragraf berjenjang. Terus ada decrease indent, berfungsi untuk menggeser ke kiri paragraf terpilih. Kemudian ada increase indent. Ini berfungsi untuk menggeser ke kanan, kebalikan dari decrease indent. Selanjutnya ada sort. Ini namanya icon sort. Ini berfungsi untuk
mengurutkan data berdasarkan alfabet atau urutan angka. Selanjutnya ada icon show paragraph marks, berfungsi untuk menampilkan atau menyembunyikan tanda koreksi paragraf. Lanjut lagi ke align text left. Ini berfungsi untuk mengatur rata kiri. Contoh align text left, kita atur menjadi rata kiri. Ini sudah menjadi rata kiri. Untuk selanjutnya center atau rata tengah. Ketika kita memblok teks terpilih, kita klik center. Dia akan menjadi rata tengah. Kemudian ada align text right. Ini mengatur rata kanan. Selanjutnya ada Just TV. Ini mengatur rata kiri kanan. Jadi sejajar. Selanjutnya ada line spacing. Ini berfungsi untuk mengatur jarak antar baris teks. Di sini kita bisa memilih misalnya 1,5. Jadi jarak antar baris teks berubah. Kemudian ada shading. Shading berfungsi untuk mengatur warna latar belakang pada teks. Selanjutnya ada border. Border ini berfungsi untuk memberikan garis tepi pada teks terpilih. Selanjutnya kita ke group styles. Ini adalah group style. Di group styles terdapat beberapa icon. Yang pertama ada heading styles. Ini namanya heading styles. Heading styles ini berisi pemilihan format penjudulan pada paragraf terpilih. Terus yang kedua ada change styles. Ini change styles. Berfungsi untuk memilih pengaturan tema paragraf. Kemudian grup yang terakhir ada grup editing. Di grup editing terdapat 3 icon. Yang pertama ada find, yang paling atas. Itu berfungsi untuk mencari kata tertentu pada suatu file atau dokumen berdasarkan kata kunci yang dimasukkan. Selanjutnya ada replace. Replace ini berfungsi untuk mencari dan mengganti kata yang ditemukan dalam dokumen dengan kata tertentu. Terakhir ada select. Berfungsi untuk memilih objek atau teks tertentu di dalam file atau dokumen. Demikian pembahasan mengenai fungsi pada icon-icon yang terdapat di dalam tab Home Microsoft Office Word 2010. Semoga bermanfaat dan bisa membantu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.